Padahal kenikmatan yang paling penting itu, yang paling penting sebenarnya penduduk surga adalah melihat Allah. Nah, di situ teman-teman. Kenapa umat Islam ini, ustadz-ustadznya terutama, tidak mempromosikan atau tidak memfomokan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watuniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali teman-teman di Mr. Coach Channel. Seperti biasa kita akan ngomongin perwahabian yang tanpa ujung. Oke, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa untuk mencari ma'isyah teman-teman, mencari profit, mencari cuan, mencari pekerjaan yang halal agar kita sehat secara finansial dan akidah. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah Maklusan ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Pasti nanti yang perempuan itu akan bertanya-tanya, lalu kesibukan kami apa? Begitu. Sebab jika seorang laki-laki kesibukannya di surga hanya itu saja, sibuk memecah perawan dari bidadari-bidadari. Oke, memang ada, hadisnya ada. Hadisnya memang dijelaskan kekuatan seorang laki-laki di surga itu memiliki 100 kekuatan pria. Iya, gitu loh. Cuma di sini kesannya tujuan seorang mukmin itu hanya itu gitu loh. Terlalu remeh, terlalu kecil. Padahal kan banyak sekali di surga itu intinya tuh kebahagiaan, intinya tuh ya, kebahagiaan, kesenangan gitu loh teman-teman. Dan semua yang diharamkan, semisal khamr, itu sudah dihalalkan nanti di surga. Dan di surga juga kita bisa menikmati musik. Bagi kalian yang berpendapat bahwasanya musik itu haram, nah nanti kalian di surga akan disuguhi musik teman-teman ya. Ini salah satu sumber yang digunakan oleh ustadz itu ya, kira-kira ya. Apa kesibukan utama ahli surga? Nih. Bagaimana seorang penghuni surga tidak sibuk memecahkan keperawanan para bidadari, sementara Allah menyediakan baginya para bidadari yang banyak jumlahnya. Bagi seorang mukmin di surga, sebuah kemah dari sebuah mutiara yang berrongga, panjangnya 60 mil, dan bagi seorang mukmin dalam kemah mutiara tersebut, istri-istrinya. Sang mukmin berkeliling mengitari mereka sehingga sebagian mereka tidak melihat sebagian yang lain. Kemudian ada lagi hadis yang berbunyi, seorang mukmin di surga diberi kekuatan untuk berjima sekian dan sekian. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, apakah ia mampu? Rasulullah berkata, ia diberi kekuatan 100 orang dalam berjima. Ini hadis riwayat Tirmidzi teman-teman. Akan tetapi di antara semua agama yang menceritakan surga yang bisa diakses oleh semua orang ya, yang memang yang paling terkenal itu dari kalangan Islam, yang surganya itu selalu mempromosikan bidadari, kemudian berjima, ya kayak gitu-gitu. Itu hanya Islam. Umat yang lain iya ada, tapi enggak sefrontal Islam dalam menceritakan surga itu penuh dengan bidadari dan kegiatan kesibukan laki-laki hanya itu saja. Padahal kenikmatan yang paling penting itu, yang paling penting sebenarnya penduduk surga adalah melihat Allah. Nah, di situ teman-teman. Kenapa umat Islam ini, ustadz-ustadznya terutama, tidak mempromosikan atau tidak memfomokan bahwasanya kenikmatan di surga itu kelak bertemu Allah. Lalu anehnya, ustadz-ustadz ini mengatakan rindu pada Allah, ya kan? Kan sering kalian tuh nonton tuh, rindu pada Allah. Ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Allah terus yang dijual. Tapi ketika mereka menceritakan surga, Allahnya hilang. Allahnya kemana waktu Anda hidup? Ya kan? Padahal kenikmatan terbesar yang mengalahkan semua kenikmatan surga itu melihat Allah. Sehingga
ketika seorang mukmin dengan amaliyahnya yang terbatas, itu dia dibatasi. Ada yang melihat Allah itu setahun sekali, ada yang melihat Allah itu sebulan sekali, ada yang melihat Allah seminggu sekali, ada yang melihat Allah setiap hari, ada yang melihat Allah setiap waktu. Tergantung amaliyahnya. Seperti itu. Jadi lucu jika ada kenikmatan yang paling besar di surga, yaitu melihat Allah itu sendiri. Nah, lalu para ulama Wahabi ini malah menceritakan hal-hal yang sifatnya remeh kayak gitu. Padahal mereka kenapa? Mungkin mereka ya, mungkin loh ini ya, mereka tidak menceritakan kenikmatan terbesar di dalam surga adalah melihat Allah. Mungkin karena Allah itu sudah digambarkan di ajaran mereka, di akidah mereka, kan begitu. Yang punya kaki kayak, yang punya tangan. Makanya mereka tidak ada kerinduan untuk berjumpa Allah itu, karena mereka secara nggak langsung di alam bawah sadar mereka itu mereka sudah menggambarkan. Makanya mereka tidak tertarik untuk menceritakan bahwasanya di surga itu kenikmatannya melihat Allah. Nah, ini bagi orang yang merindukan saja sebenarnya melihat Allah itu. Ya, kalau kalian para Wahabi puas hanya dengan kesibukan seperti ini di surga, ya silakan saja gitu teman-teman ya. Tapi bagi karangan orang yang setiap hari menyebut nama Allah, orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, yang setiap harinya itu mendekatkan diri kepada Allah, mereka rindu di dunia ini, mereka sudah mempasrahkan hidup dan matinya ini benar-benar untuk Allah. Setiap harinya itu bergumul dengan Allah, setiap harinya hanya sibuk dengan Allah. Dia tidak peduli dengan hiruk pikuk kebisingan di dunia ini. Nah, insya Allah itu orang-orang seperti itu kalau di surga nanti juga tidak mempedulikan kenikmatan surga yang lain. Mereka pasti akan merindukan Allah juga. Dan insya Allah mereka akan bertemu Allah terus-terusan. Ya Allah. Baik, kita akan ke video selanjutnya teman-teman ya. Ustadz itu manusia. Jangan curhat kepada ustadz masalah rumah tangga. Wallahi terjadi. Ada seorang wanita curhat kepada ustadz, wah digas sama ustadznya. Akhirnya cerai dari suaminya dan wanita ini menikahi sang ustadz. Dan ustadz itu manusia biasa. Ustadz itu bukan seorang, Masya Allah, malamnya tuh ya, dari jam 12 malam dia menangis dalam sujudnya sampai subuh. Itu di film-film. Ustadz kita manusia biasa. Subhanallahilazim, banyak yang ketiduran subuhnya, banyak yang masbuk. Ada nggak ustadz sholatnya masbuk? Dahulu para salaf, idza ra'aita ar-rajul yatahawanu bitakbirah faghsil yadayka min. Dahulu di dalam penerimaan riwayat hadis, kalau engkau melihat seorang selalu telat dalam takbiratul ihram, jangan ambil hadisnya. Maka para akhwat, jangan curhat dengan ustaz. Jangan curhat dengan ustaz, apalagi mengenai suaminya. Kalau memang dia ingin meminta masukan dari ustaz, hadirkan juga suaminya. Hadirkan suaminya, istrinya di situ, ada di situ. Dan sang ustadz kalau ingin menengahi dan menengahi secara objektif. Adapun ustadz suami anak tuh gini. Wah, ternyata dia tahu nih akhwat ini. Apalagi teman SMA-nya dulu. Waduh, digas sama ustadznya. La ilaha illallah. Tapi ya, ini kira-kira siapa teman-teman ya ustadznya teman-teman ya. Kita saya sih nggak penasaran gitu loh ya, nggak penasaran. Cuma mereka dalam menutupi aib itu sangat rapi teman-teman ya. Jadi kita ketawa aja sebagai Ahlussunnah wal Jamaah jika Wahabi ini sangat semangat sekali membongkar-bongkar aib-aib di kalangan orang lain ya teman-teman ya, di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah lah. Ya kita kita santai-santai saja gitu loh. Jika aib itu muncul dari kelompok mereka, mereka teriak-teriak, kita harus menutupi aib sesama muslim gitu teman-teman. Akan tetapi jika aib itu muncul dari luar kelompok mereka, mereka rame-rame menghujat teman-teman ya. Lalu kewajiban menutupi aib seorang muslim itu di mana? Langsung hilang. Ya, kenapa kisah gitu? Karena mereka itu secara gak langsung tuh nganggap kita bukan muslim mungkin ya, jadinya diumbar terus aibnya. Yang muslim mereka sendiri aja, begitu teman-teman ya. Ini
akibat dari keangkuhan, akibat dari kepongahan sebuah ajaran yang mengaku paling sunnah dan yang menyabotase nama ulama salafus soleh untuk kepentingan kelompok dan pribadi saja, teman-teman. Makanya ustadznya mungkin berani kayak gitu karena dia yakin umatnya ini sudah terdoktrin dengan kewajiban sebagai seorang muslim untuk menutupi aib saudara yang lain. Nah, bahkan ustadznya pun ini nggak berani buka. Iya, memang betul, kalian betul menutupi aib itu betul gitu loh. Masalahnya ketika dari luar kelompok, kenapa kalian langsung nyebut nama ini itu gitu loh. Atau jangan-jangan yang menutupi aib ini memang punya aib sendiri, sehingga dia tidak mau membuka aib orang karena dia sebenarnya punya aib juga. Makanya sama-sama punya aib, ini rame-rame, masing-masing punya aib yang sama, jadinya saling menutupi. Apa gitu? Ya kan? Kami jadi curiganya kayak gitu, teman-teman ya. Baiklah, itu saja teman-teman ya untuk hari ini. Jangan lupa terus mencari maisha, terus bekerja dengan semangat untuk menghidupi anak istri kita. Semoga berkah dan sehat secara finansial, sehat secara jasmani, sehat secara rohani, sehat secara keimanan dan akidah. Amin. Jazakumullah khair. Pokoknya, alafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.